Saudara, kalau kita bisa mengajukan pertanyaan yang benar dan bisa menjawab pertanyaan itu sebagai seorang pemimpin, maka saya berani menjamin saudara akan menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan, dan ini berlaku buat kita semua. Yang pertama, mari kita akan lihat pertanyaan yang sangat penting, apakah saya berinvestasi untuk pengembangan diri saya? Apakah saudara memperhatikan pengembangan diri saudara? Apakah saudara menginvestkan waktu, menginvestkan tenaga dan pikiran untuk memikirkan bagaimana saya bisa bertumbuh? Atau saudara cukup puas dengan apa yang ada sekarang ini? Yang penting nyaman, Pak. Saya masih bisa makan, masih bisa hidup, wah puji Tuhan, yang penting saya nyaman. Atau saudara mengatakan, waduh, saya harus berkembang, saya harus berkembang, saya harus berkembang. Kalau saudara seorang pemimpin dan sudah tidak mau bertumbuh lagi, ada istilah ketika pemimpin berhenti bertumbuh, dia berhenti memimpin. Ketika saudara berhenti bertumbuh, saudara berhenti memimpin. Dengan kata lain, pemimpin yang tidak bertumbuh akan mati kepemimpinannya. Mandek, stagnan, dan sudah cukup banyak contoh itu. Kalau dalam pengembalaan, pemimpin yang bertumbuh maka pasti pengembalaannya mandek, tidak ada perkembangan, kemungkinan malah turun. Jemaatnya menurun karena pemimpinnya berhenti bertumbuh. Saudara bertumbuh artinya wow. Saudara makin lama makin mengenal Tuhan, iman saudara bertumbuh, keterampilan saudara bertumbuh, visi saudara bertumbuh, dan luar biasa saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, 18 tahun yang lalu saya diajak ke Hillsong Conference oleh Pak Michael Murphy. Dia membayari semuanya sama Pak Rod Plummer. Mereka punya sesuatu, mereka mau menginvestkan sesuatu dalam diri saya. Saya dengan ibu waktu itu pertama kali ikut Hillsong Conference, kami tidak tahu bahwa dinginnya bukan main. Wow, saudara-saudara, kami ditempatkan di sebuah kamar di bawah dan tidak ada pemanasnya. Luar biasa, dinginnya bukan main. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi meskipun dingin, karena itu sesuatu yang baru buat kami begitu semangat melihat Hillsong yang begitu banyak dihadiri oleh pemimpin-pemimpin, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, ada sebuah sukacita untuk bertumbuh. Merefleksikan 18 tahun yang lalu, saya melihat hal-hal semacam itu sangat penting untuk menolong kita memperbesar visi kita dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka mau berinvestasi. Orang-orang itu mau berinvestasi dalam diri kita oleh karena mereka melihat sesuatu yang bisa membuat kita bisa bertumbuh. Amin. Nah saudara-saudara, jangan takut bermimpi karena kesetiaan itu suatu saat akan menghasilkan sesuatu yang membuat kita akan bertumbuh. Tuhan sudah mengatur supaya kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh. Tapi untuk bertumbuh, saudara harus menginvestasikan sesuatu untuk diri saudara sendiri. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa memberikan nilai plus kepada diri saudara. Tantang iman saudara, bawa iman saudara dalam sebuah petualangan. Jangan senang tinggal di zona comfort, zona yang membuat saudara nyaman. Melangkah pada sesuatu yang membuat saudara mengembangkan iman saudara. Amin. Saudara yang sudah senang, udah Pak, yang penting saya nyaman, saya sudah enak hidup di sini Pak. Saya bilang keluar dari sini. Karena saudara tidak akan pernah bertumbuh kalau saudara berada di wilayah comfort zone. The biggest challenge in life is when you don't have challenge. Ketika saudara tidak punya tantangan, itulah tantangan yang paling besar dalam hidup saudara. Maka tantanglah dirimu sendiri supaya bertumbuh. Amin. Pertanyaan kedua ini penting, saudara. Apakah saya berkerinduan untuk mengembangkan orang lain? Yang pertama mengembangkan diri sendiri. Setelah itu mengembangkan orang lain. Ini cek buat para pemimpin. Kalau dalam kepemimpinan saudara yang dipikirkan adalah saya harus, pokoknya saya semua demi saya kasih kalimat di belakangnya, kiamat. Kalau pemimpin hanya memikirkan saya adalah pemimpin yang egosentris. Pemimpin yang egois tidak akan bertumbuh. Katakan amin. Itulah sebabnya cek yang paling bagus, saudara yang sekarang dipercayakan pelayanan apapun juga, apakah saya punya kerinduan untuk mengembangkan orang lain? Apakah saudara pengen mengembangkan orang lain? Saya pengen, saudara. Umur 65, Mercy ini sudah dipimpin oleh anak-anak Mercy. Kami tinggal melihat kalian bertumbuh dan saya dengan ibu tiap hari kita tamasya, menikmati hidup, kalian yang menjalankan misi, kan luar biasa itu. Amin. Nah ini cek yang paling baik. Kalau sampai detik seperti ini, saudara kok tidak punya kerinduan untuk melihat orang lain berhasil atau berkembang, waspadai hati saudara. Kemungkinan saudara bukan seorang pemimpin yang baik.
Karena kalau pemimpin pikirannya hanya saya, dan tidak melihat orang lain berkembang, wow, saudara akan menghadapi kesulitan. Saudara, sukacita seorang pemimpin ialah ketika melihat orang-orang yang pernah dipimpin itu menjadi seorang pemimpin. Amin. Oleh karena itu, tolong waspadai hati saudara kalau saudara terancam melihat perkembangan orang lain. Dia bagus, dia khotbahnya lebih bagus. Saudara terancam enggak? Pemimpin yang baik dia senang kalau melihat orang lain berkembang. Ya kan? Wah, dia bagus. Jemaatmu khotbahnya lebih bagus, terancam enggak? Pemimpin yang tidak baik akan terancam. Pemimpin yang baik akan mengatakan haleluya, jemaat saya berkembang dengan baik. Kalau ada orang-orang yang kita pimpin dipakai oleh Tuhan, luar biasa, saudara kita harus bersyukur. Itu cek yang paling bagus. Kalau ada staf saudara, bawahan saudara yang berkembang dan dipakai Tuhan atau mempunyai kemampuan yang lebih baik, orang itu harus bersyukur karena dia sedang mengembangkan orang lain. Kalau toh orang itu tidak memberikan kredit kepada saudara, artinya wah ini gara-gara Pak Paulus, enggak jadi masalah saudara. Yang penting orang itu berkembang. Tapi kalau dia pemimpin yang baik, tidak akan pernah melupakan orang-orang yang pernah lewat dalam hidupnya. Saya senang dengan Pak Charles, karena apa-apa dia selalu mengatakan ini karena dulu lewat Pak Paulus. Yang mulai Mercy pertama kali di Atambua itu Pak Charles dengan Linda, dengan Ibu, ya kan? Jadi awal-awalnya itu. Kemudian saya utus ke Timor Leste untuk membuka sekolah Alkitab dan sebagainya. Dia tidak lupa itu. Sampai sekarang dia tidak lupa karena dia mengetahui ada orang-orang yang pernah transit dalam hidupnya yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan diri. Amin. Yang kedua, pertanyaan yang ketiga, saudara harus menjawab. Apakah landasan kepemimpinan saya cukup kuat? I'm grounded. Apakah fondasi kepemimpinan saudara punya jangkar yang kuat untuk kepemimpinan? Dan saya membaca dalam bukunya Pak John Maxwell, salah satu landasan yang sangat penting untuk seorang pemimpin adalah rendah hati, humble. Ketika seorang pemimpin atau saudara sekarang ada kesombongan sedikit, saudara, landasan saudara gampang goyah nanti. Maka seorang pemimpin harus memiliki jiwa atau sikap, rendah hati itu sikap. Saya quote dari Pak John Maxwell, rendah hati itu bukan masalah saudara menyangkali kelebihan dan kekuatan saudara, bukan. Rendah hati artinya saudara mau mengakui bahwa kita punya kelemahan dengan jujur. Dan orang yang rendah hati, sikap hidup kita itu menjadi landasan yang sangat kuat untuk kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin sombong, apa itu sombong? Merendahkan orang lain dan meninggikan diri. Orang yang suka meninggikan diri dan merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, tolong diwaspadai. Mungkin saudara punya skill lebih baik, mungkin saudara punya uang lebih banyak, mungkin saudara punya fasilitas lebih bagus, kemudian saudara menganggap saya lebih, kemudian merendahkan orang yang paling tahu saudara. Sikap itu bisa menghancurkan kepemimpinan saudara. Waspadalah. Perhatikan baik-baik. Pemimpin yang gila kuasa suka mengontrol orang. Pemimpin yang gila kedudukan menyenangi gelar. Waduh, saudara tahu ada pemimpin yang gelarnya sampai 6, ya, Dip TH, PA. Pak John Maxwell mengatakan pemimpin yang cinta uang sering memanfaatkan orang. Pemimpin yang gemar prestis senang penampilan. Pemimpin sejati gemar memberdayakan bawahan. Diberdayakan artinya saudara dikembangkan untuk sampai saudara mencapai titik maksimal saudara. Itu tugas saya. Spiritual leadership is bringing people from where they are to the place where God wants them to be. Saya ulangi lagi, kepemimpinan adalah membawa orang dari mana dia berasal ke tempat di mana Tuhan mau. Kita ini hanya transit, saya ulangi lagi, kita hanyalah transit di sini, saudara. Saya menolong saudara mentransitkan saudara ke tempat di mana Tuhan mau. Kalau akhirnya saudara melakukan sesuatu yang barangkali tidak sama dengan visi kita, tidak masalah. Kalau pada akhirnya itu adalah kemauan Tuhan, kami dengan senang hati mentransitkan saudara. Disciple maker hanyalah terminal, come and go. Itu terminal, datang dan pergi. Tidak mungkin saudara sama kami selamanya, ya kan? Bahkan saya harus usir saudara. Ada beberapa yang harus saya usir supaya dia bisa mencapai titik maksimal di dalam kehidupan mereka. Amin. Ingat baik-baik, pemimpin harus mampu dan memberdayakan orang yang ada atau bawahannya. Memberdayakan, kata kuncinya. Apakah landasan kepemimpin saya cukup kuat? Di dalam bukunya Pak John Maxwell yang berjudul When Talent is Not Enough, talenta saja tidak cukup. Di dalam buku itu dibahas yang sangat menentukan hati seorang pemimpin, the heart of leadership is attitude.
sikap, karakter. Saya tidak membahas, mungkin lain kali saya membahas karena buku ini sangat memberkati saya. Di dalamnya ada kerendahan hati, di dalamnya ada masalah integritas, kejujuran, itu modal saudara. Makanya di sini cukup ketat. Sedikit saja saudara nyatut uang atau bohong bikin laporan, saudara akan menghadapi masalah. Karena landasan seorang pemimpin adalah integritas, kejujuran. Kerendahan hati, kejujuran, itu modal yang sangat luar biasa. Belajarlah jujur dengan diri sendiri. Amin. Ketika saudara tidak bisa menjamin ini, yang bagian ini urusannya dengan Tuhan. Kalau saudara tidak lurus di sini, saudara kemanapun akan benturan dengan masalah ini. Karena tes integritas, tes kejujuran, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Saya selalu mengatakan di surga itu ada tim namanya fit and proper test. Orang-orang yang udah jujur, bisa dinilai, bisa dipercaya, tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan, tidak bohong dan sebagainya, itu surga akan mempercayakan yang lebih besar kepada saudara. Amin. Oleh karena itu belajarlah jujur dengan diri sendiri. Saya dapat komen sewaktu di mobil di gerejanya Pak Richard Green, bagian keuangan mengatakan, Pak, belum pernah kami menerima hal semacam ini. Tim Bapak bagus sekali. Begitu kami mengirim uang, langsung ada kwitansi. Buat mereka itu nilai plus. Kejujuran, transparansi, itu membangun kepercayaan. Dan kalau saudara sudah dipercaya oleh Tuhan, saudara pasti akan dipercaya oleh manusia. Amin. Belajar jujur, saudara. Kalau ada cacat dalam sikapmu, tolong diperbaiki. Karena kalau tidak segera diperbaiki, kemana-mana sama. Ya kan? Di sini bohong, suka bohong. Nanti ke tempat yang lain pasti sama masalahnya. Jangan bohong. Kelihatannya sepele, di hadapan Tuhan itu penting sekali. Jujur. Yang single-single, kalau mau cari pasangan hidup, carilah orang yang jujur. Amin. Saya ini dipilih oleh istri saya karena saya jujur. Saya pilih dia juga karena dia jujur. Ya kan? Jujur itu modal yang paling baik. Honest, being honest. 4, apakah kepemimpinan saya membangun tim? Apakah cara saya memimpin itu membuat tim saya bersemangat untuk melakukan sesuatu? Apakah nilai-nilai kepemimpinan saya membuat tim saya bersemangat untuk menyelesaikan tugas? Atau justru kepemimpinan saya membuat tim saya malah lunglai, lemah, tidak mau melakukan sesuatu? Karena gaya kepemimpinan saya tidak memberikan manfaat. Kalau itu yang terjadi, maka akhirnya tim saudara bubar atau tim saudara tidak semangat dan pekerjaan tidak selesai. Tes buat kita semua, seorang pemimpin. Apakah gaya kepemimpinan saya memberikan nilai plus kepada orang yang ada di sekitar? Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.